Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan di sana ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gender. Mungkin kalian udah bosen ya dengar kata gender. Tapi gimana sih pemahaman milenial tentang gender itu sendiri? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tingkah laku. Gender adalah perbedaan antara peran laki-laki dan juga peran perempuan, di mana gender dapat terbentuk atas dasar perilaku budaya di suatu wilayah. Misalnya gender itu seperti wanita diibaratkan dipandang selalu urusan dapur, kemudian untuk laki-laki dipandang selalu untuk di kantor. Itu merupakan perbedaan peran gender di sosial budaya. Ya, kalau gender itu berarti perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Menurutku gender adalah perbedaan pertumbuhan sikap perilaku yang bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Perannya itu masuknya itu sosialisasi ke masyarakat yang berupa pada peran laki-laki dan perempuan. Setahu saya gender jenis kelamin ya, Pak? Kalau gender kan tadi itu perannya di masyarakat, kalau seks itu lebih ke jenis kelaminnya. Kalau setahu saya gender itu kayak merujuk ke perilaku. Gender merujuk ke perilaku. Iya, kayak gimana ya? Seorang perempuan harus gimana, terus seorang laki-laki harus gimana, kayak gitu. Ke perilakunya, ke tindakannya sehari-harinya kayak gitu loh, Pak. Oh, ininya gender tuh ke perilaku. Kalau seks Setahu saya sih ke jenis kelaminnya, Pak. antara laki-laki dan perempuan gitu. Iya, Itu namanya seks. Perbedaan gender dan seks atau jenis kelamin itu ada beberapa. Jika gender itu bukan pemberian dari Tuhan, namun untuk seks atau jenis kelamin itu dibuat oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, gender itu dapat diubah, sedangkan untuk seks itu tidak dapat diubah. Kemudian untuk gender itu dapat dibuat karena gender itu bisa dengan sendirinya muncul karena budaya di suatu wilayah, sedangkan seks itu tidak dapat dibuat oleh manusia karena itu buatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gender itu lebih mengarah ke sifat atau peran, sedangkan jenis kelamin itu lebih tertuju ke fisik. Kan gender itu kan perbedaan pertumbuhan. Kalau seks itu masuknya ke menanah ke jenis kelamin atau langsung berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut saya dia tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, antara entah itu dari bidang politik, bidang kemasyarakatan, terus bidang kayak kerjaan sehari-harinya. Jadi tuh perempuan bisa melakukan pekerjaan laki-laki dan laki-laki bisa melakukan pekerjaan perempuan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Zaman sekarang itu masuknya zaman revolusi fem. Jadi itu perempuan itu nggak harus yang terbelakang, tapi juga bisa ke depan. Jadi itu tidak semua laki-laki itu terdepan terus. Jadi perempuan itu bisa maju ke depan. Itu misal sekarang kan ada banyak pangkat, misal presiden. Ada presiden kan nggak mesti laki-laki. Jadi pemimpin itu nggak harus laki-laki. Perempuan juga bisa memimpin. Oh, sangat penting sekali karena kan sebagaimana masyarakat modern sekarang ini kan kita sering lihat mereka itu benar-benar membedakan bahwa kalau punya anak laki-laki disekolahkan yang tinggi karena kelak dia akan menjadi pemimpin, sedangkan kalau punya anak perempuan mereka malah nggak perlu sekolah lah, ujung-ujungnya mereka juga bakal di dapur, kasur dan sumur seperti itu. Tapi kan sebenarnya sama aja, baik laki-laki dan perempuan harus setara. Kalau seperti sekarang dalam dunia kepemimpinan pendidikan ya, khususnya kalau contohnya dalam pendidikan ya seperti tadi, dalam hal pekerjaan kan apalagi di dunia modern sekarang
baik perempuan maupun laki-laki kan bisa menjadi pemimpin. Pentingnya kesetaraan gender yaitu untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Kesetaraan gender itulah sangat penting. Karena apa? Karena tidak ada kesetaraan gender, maka perempuan dapat dipastikan akan selalu dianggap lemah atau selalu kena stereotip bahwa wanita itu dianggap lemah, emosian, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya kesetaraan gender, hak-hak pemenuhan wanita dan juga laki-laki itu harus setara. Misalnya dalam bidang pendidikan, perempuan juga wajib untuk mengembangkan ilmunya di dunia pendidikan maupun seterusnya, dan juga laki-laki juga bisa mengembangkan ilmunya dari perguruan tinggi dan seterusnya. Oleh sebab itu kesetaraan baik hak maupun kesempatan kerja itu harus berbanding balance atau sama antara laki-laki dan juga perempuan. Maka itu perlunya kesetaraan gender. Kalau tidak ada kesetaraan gender maka akan menimbulkan masalah problematika gender yang seperti saya tadi jelaskan bahwa problem gender itu sangat banyak. Bisa stereotip menganggap wanita itu lemah, emosian, kemudian adanya masalah pelecehan. Pasti wanita yang menjadi korban dari pelecehan itu karena dianggap seperti lemah dan tidak kuat atau emosian dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, ternyata keren-keren banget ya pendapat teman-teman milenial mengenai apa itu gender, perbedaan gender dengan seks atau jenis kelamin, serta apa sih pentingnya gender di masyarakat. Jadi, gender merupakan pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Gender juga dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Gender tentu berbeda dengan seks. Jika seks adalah perbedaan biologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir, sedangkan gender merupakan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. Buat kalian yang punya pendapat lain atau pertanyaan tentang gender, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.